Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun ibu bapak berada. Berkah dalam, salve, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 rahayu. Salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Ibu, Bapak, serta rekan-rekan yang kucinta, yang kukasihi, terima kasih atas support, dukungan untuk kami tim Damai Kasih Channel dalam berkarya. Tuhan senantiasa memberkati Ibu, Bapak semuanya. Dan juga untuk para Bapak Monsinyur, para Romo kami, para Bruder kami, dan para Suster kami, terima kasih untuk doa-doa untuk kami dalam berkerasulan awam. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, ini saya menemukan suatu video ini barusan ya. Ya belum ada 1 minggu ini. Ini sudah pernah kita tanggapi, tapi beda kanal YouTube. Masih bertema seperti ini. Dan ini kanal YouTube-nya dari Faye Hamdani, disampaikan oleh pendeta cowok ini, Tito apa siapa saya tidak tahu namanya. Dia mengatakan Vatikan Roma gereja pelacur. Sangat prihatin Bapak melihat suatu hal-hal seperti ini. Dan inilah suatu bentuk penyesatan. Sekali lagi saya menyampaikan disclaimer ini penyesatan nih Bapak. Dia berbicara tentang kasih, mengimani Kristus Yesus, tetapi yang disampaikan dia membuat suatu ujaran kebencian pada gereja Katolik. Karena seorang pendeta ini tidak tahu sejarah gereja. Dan yang anehnya ya Bapak, dalam video itu dia itu membuat suatu narasi, banyak jemaatnya, bahkan orang tua, itu mengaminkan Gloria, haleluya, Gloria, haleluya. Saudaraku pendeta siapa nih? Apa Anda tidak merasa mempunyai beban? Anda menyesatkan itu. Menyesatkan jemaat Anda. Itu orang tua itu harusnya mendapatkan hal kebenaran, tapi Anda setir. Anda menggiring suatu hal yang kurang tepat. Saudaraku, Anda seorang pendeta kan, pastor katanya, pemuka agama, yang sangat saya prihatinkan. Inilah bentuk-bentuk di mana yang pernah kita bedah sejarah Martin Luther, beserta murid-muridnya, beserta kerabat-kerabatnya, saling memprotes, saling menyerang. Akhirnya ini bentuk-bentuknya salah satunya seperti ini. Saya tidak tahu apa lagi ya, makanya saya untuk menanggapi satu persatu nggak akan selesai. Oleh karena itu, kami bersama tim DKC ini menggaungkan sejarah gereja dari abad awal, bahkan yang sangat spektakuler di abad pertengahan abad 16. Dan ini yang membuat umat awam Katolik biar tahu kebenarannya. Karena sosok pendeta ini tidak tahu sejarah gereja. Anda untuk memframing Vatikan Roma terlalu kecil, Om. Ibaratnya Anda itu, mohon maaf ya, mohon maaf, disclaimer bukan tingkat RT. Di situ mungkin tingkat, kalau ibu-ibu kan ada dawis ya, dasa wisma itu. Dawis 1, dawis 2, lanjut baru tingkat dawis mau menyerang tingkat internasional. Gereja Anda itu berapa jumlah jemaatnya? Mohon maaf, saya tidak mengkerdilkan Anda. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak mengkerdilkan Anda. Tapi kenyataannya Anda seolah-olah itu apa ya? Aduh, saya mau menyampaikan secara pribadi nggak enak. Begini loh, apakah sudah benar Anda membentuk gereja? Apakah gereja Anda itu sudah masuk dalam suatu Binmas Kristen di Kementerian Agama? Apakah masuk dalam suatu struktural PGI atau PPLI apa-apa ya? Kan ada 3 PGI, terus apa itu? Apakah Anda masuk di situ? Saya tidak tahu. Mohon maaf, apakah Anda sudah mempunyai bangunan gereja sendiri? Saya juga tidak tahu. Nanti saya akan mengambilkan data-data dari Anda mengutip buku-bukunya kan.
Tetapi sebelumnya Ibu Bapak, saya akan tampilkan suatu videonya seperti apa sih. Mari kita simak videonya. Diberikan kepada anak-anak Allah. Sehingga hati anak-anak Allah akan dipulihkan kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan misteri ini, dan bagi mereka yang misteri ini tidak dinyatakan, maka mereka masuk ke dalam penyembahan, percabulan, penyembahan berhala. Dan percabulan, perjinahan, penyembahan berhala itu adalah pekerjaan Wahyu 17. Anda sudah bermain eksegese di sini. Wahyu. Di belakang Anda itu jemaat Anda orang sepuh-sepuh loh itu. Kasihan beliau-beliaunya itu. Harusnya beliau mendapatkan suatu kebenaran tentang kasih. Nama di atas segala nama. Tetapi Anda mengajak untuk membenci kebencian kepada suatu gereja yang mula-mula. Gereja Katolik. Untuk jemaatnya pendeta ini, sadar Ibu Bapak. Anda secara tidak langsung dimasukkan dalam suatu jurang yang pekat. Jurang yang gelap gulita. Pertanggungjawabkan hidupmu, pendeta. Anda membawa ajaran Yesus, Kristus Yesus, nama di atas segala nama. Tapi Anda membencinya gereja mula-mula, yaitu Katolik minta ampun. Belajar sejarah yang penuh kebenaran itu. Pelajari yang benar-benar. Saya lanjut lagi videonya ini. Perempuan pelacur Babel besar, Vatikan Katolik Roma. Wis. Yang akan membawa orang-orang untuk menyembah binatang itu. Wis. Amin. Dan mendirikan patung bagi binatang itu. Dan mereka yang tidak memperoleh tanda binatang itu, maka mereka tidak akan bisa membeli dan menjual. Amin. Mereka akan tunduk kepada sistem binatang itu. Dan semuanya itu ada di Wahyu pasal yang ke-13. Terkait dengan dua binatang, yang satu keluar dari dalam laut, yang satu keluar dari dalam bumi. Amin. Yang satu adalah kekaisaran Romawi yang sudah berubah menjadi kepausan Roma. Yang satu adalah Amerika Serikat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi untuk hal inilah kenapa guru-guru ini dikumandangkan di hari-hari terakhir. Membangunkan mempelai wanita. Amin. Dan membuat mempelai wanita bisa mengenali musim, zaman, dan masa. Amin. Mengenali tanda-tanda, glory, akan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Sehingga tidak akan terjebak lagi sesudah dikeluarkan dari jebakan Lucifer. Amin. Dan bisa memahami dan mengerti kondisi dunia yang saat ini sedang berlangsung seperti ini. Glory. Sehingga mempelai wanita, anak-anak Allah akan bisa berdiri sebagai prajurit-prajurit yang sudah dihidupkan, tulang-tulang kering yang dihidupkan, dan menjadi bagian dari bala tentaranya Allah yang tak terkalahkan. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Sebab Anda berbicara terpujilah nama Tuhan, glory. Tuhan Yesus mana yang kamu imani, saudaraku? Saya langsung ajak, ini videonya ya seperti itu, 9 menit kurang lebih. Saya akan menampilkan data, dia mengambilnya dari sini Bapak ya. Dia mengambil data dari sini loh. Ini. Yang pernah kita tanggapi juga kan. Nah ini. Dia menggunakan buku anti Katolik. Nah, salah satunya ini. Dia mengambil To the Babylons sama Are We Living in the End Times. Dia masuk dalam tim Lahaye, ambil bukunya Jerry B. Jenkins. Ambilnya dari sini. Ini. Kutipan ini dari tim Francis Lahaye, tanggal 27 April tahun 1926 sampai dengan 25 Juli 2016 adalah seorang pendeta Kristen
evangelis baptis Amerika, di mana yang menulis lebih dari 85 buku, baik fiksi maupun non-fiksi, termasuk seri Left Behind, fiksi apokaliptik, yang ia tulis bersama dengan Jerry B. Jenkins, dan dia adalah pendiri Dewan Kebijakan Nasional. Itu sebuah kelompok advokasi Kristen konservatif sayap kanan. Dan LaHY sendiri adalah seorang anti homoseksual yang gencar, kritikus keras terhadap Katolik Roma, dan sangat percaya pada teori konspirasi global Illuminati. Ini Ibu Bapak, dasarnya di sini Bapak. Ini loh bukunya, dia mengambilnya dari sini. Saudaraku, belajarlah yang benar, saudaraku. Di sini saya sangat prihatin kepada Anda, saudaraku. Saya akan mengambil suatu data yang spesifik ya, untuk menanggapi saudaraku pendeta ini. Tidak tahu saya siapa namanya ya. Nah ini. Oke, kita langsung aja di sini. Apakah gereja Katolik adalah the whore of Babylon, atau pelacur Babylon? Ibu Bapak dan rekan-rekan, ada sejumlah orang yang menerima gereja Katolik adalah the whore of Babylon, atau pelacur besar Babel. Dia mengutip Wahyu kan, ini Wahyu 17. Dan pandangan ini ditulis oleh tim LaHY dan Jerry B. Jenkins dalam bukunya Are We Living in the End of Times? LaHY dan Jenkins ini juga mengarang buku seri Left Behind, di mana Left Behind itu yang mewakili pandangan kelompok yang sangat anti gereja Katolik. Mereka menduga, Ibu Bapak, bahwa gereja Katolik menggabungkan agama Babylon ke dalam ajaran-ajarannya. Dan mereka juga menuduh bahwa Paus itu adalah antikristus, dan ini sangat keliru besar. Sebab nyatanya Bapak, Kristus telah mendirikan gerejanya di atas Petrus. Tertulis dalam Injil Matius 16 ayat 18. Dan ia berjanji akan menyertainya sampai akhir zaman. Tertulis juga dalam Injil Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu Ibu Bapak, penyertaannya ini pasti digenapinya dengan menyertai para pengganti Petrus, yaitu Bapak Paus. Ibu Bapak serta rekan-rekan, kita percaya akan janji Kristus ini, maka di sini semestinya kita tidak menuduh bahwa gereja yang didirikannya akan menjadi the whore of Babylon, atau bahkan pemimpinnya menjadi antikristus. Itu sangat konyol, sangat konyol. Sebab Bapak, jika kita mengatakan demikian, sebenarnya secara langsung kita menuduh Tuhan Yesus, yaitu mengingkari janjinya. Padahal dalam hal ini Tuhan Yesus selalu setia, dan kesetiaannya tetap selamanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Sebab apa Ibu Bapak? Sebab di sini Kristus Yesus berjanji, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu tertulis dalam Injil Matius bab 24 ayat 35, dan Injil Markus bab 13 ayat 31, serta Injil Lukas 21 ayat 33. Di dalam bagian Misteri Babylon Long History, LaHY dan Jenkins ini membuat suatu klaim sejarah yang bias dan sangat keliru, dengan mengatakan, every false religion in the world can be traced back to Babylon. Maka klaim ini, Bapak, mereka ini mencangkup Aztek, mitos Romawi, Yunani, serta agama aborigin dan Afrika, dan juga Konfusius dan lain-lain. Aneka aliran kepercayaan di Asia dan sebagainya, Bapak. Secara objektif, Bapak, di sini kita dapat melihat bahwa klaim ini tidak masuk akal. Karena apa? Karena bermacam aliran ini yang juga bertentangan satu sama lain. Tidak mungkin berasal dari satu agama kuno Babylon. Saling bertentangan, Ibu Bapak. Jelas, dengan menuduh bahwa Roma adalah ibu dari segala campuran yang tidak kudus,
dalam hal ini LaHaye dan juga Jenkins, kemudian beranggapan bahwa ajaran-ajaran tersebut menyusup ke dalam ajaran Kristiani, yaitu di dalam gereja Katolik. Itu dia menyampaikannya seperti itu. Dan mereka menganggap ajaran-ajaran seperti mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, penghormatan, atau yang mereka sebut worship, atau penyembahan, ini tidak benar. Dia akan menyampaikan juga, menuduh gereja Katolik berdoa kepada orang meninggal, berdoa kepada para orang kudus, terutama berdoa kepada Bunda Maria, dan juga mengatakan misa kudus sebagai pengaruh ajaran sesat. Misa kudus sebagai pengaruh ajaran sesat Babylon dalam gereja. Wah, ini sudah terlalu banget ini. Betapa seharusnya Ibu Bapak mereka bisa belajar sejarah mengenai tulisan para bapak gereja di abad awal dan bahkan dari Alkitab sendiri untuk mengetahui bahwa praktek tersebut berasal dari pengajaran para rasul dan bahkan dari Yesus sendiri. Harusnya dia belajar di situ. Kita tidak melakukan apa yang Anda sampaikan, Pak Pendeta. Enggak. Justru kitalah yang mengikuti ajaran para rasul. Orang Katolik yang mengenal imannya dengan baik, itu akan mengetahui bahwa tuduhan di atas sama sekali tidak benar. Praktek mendoakan orang mati diperoleh dari gereja, dari tradisi Yahudi, di mana yang terdapat di dalam kitab suci. Yaitu di dalam 2 Makabe bab 12 ayat 39-45. Dan telah dipraktekkan oleh jemaat Kristen awal. Bahkan pembuatan tanda salib secara jelas itu mengingatkan kita akan kurban Yesus di kayu salib, Pak Pendeta. Dan juga penghormatan para kudus itu didasari oleh pengajaran akan adanya persekutuan para kudus. Di sini persekutuan para kudus yang tak terpisahkan oleh maut, yang menjadikan kita semua sebagai satu keluarga Tuhan. Sedangkan dalam misa kudus itu diinstitusikan oleh Yesus sendiri pada malam sebelum wafatnya, yang juga sudah jelas disebutkan secara literal dalam Injil, yaitu di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 25-71. Tidak ada dari pengajaran ini yang mempunyai hubungan sedikit pun dengan agama Babylon kuno, Pak Pendeta. Sekalipun ada kemiripan, tidak berarti ada hubungan asal-usul, Pak Pendeta. Apakah ada persamaan antara praktek agama-agama lain dengan praktek dalam gereja Katolik ataupun gereja Protestan? Tentu saja ada. Misalnya, umat Hindu berdoa dan membaca buku-buku suci. Seperti juga umat Katolik dan umat Protestan. Tetapi itu tidak berarti, Pak Pendeta, bahwa doa dan kitab suci umat Kristen berasal dari agama Hindu. Apakah ada kesamaan antara ajaran agama Babylon kuno dengan agama Kristen? Ya ada. Seperti mereka juga punya kisah penciptaan dunia yang mirip dengan kisah penciptaan di kitab Kejadian. Dan mereka juga percaya adanya eksistensi iblis. Apakah dengan demikian kita sebagai orang Kristen harus membuang ajaran tentang penciptaan dan adanya iblis? Karena mempunyai kemiripan dengan ajaran agama Babylon kuno, Pak Pendeta? Tentu saja tidak, toh Pak Pendeta. Maka tuduhan dari Pak Pendeta yang mengambil dari ajaran LaHaye dan Jenkins sebenarnya kurang logika, kurang masuk akal, kurang logis. Dan itu sangat kurang didasari oleh bukti historis yang kuat, Pak Pendeta. Tapi di sini orang bertanya, dari mana mereka bisa mempunyai teori semacam ini? Jika sumber mereka adalah buku Babylon Mystery Religion yang ditulis oleh Ralph Woodruff ataupun Tifo Babylon, yaitu karangan Alexander Hislop di tahun 1858, maka sebaiknya Pak Pendeta mempertimbangkan kembali tuduhan tersebut. Sebab apa, Pak Pendeta? Sebab Woodruff sendiri telah menarik buku karangannya itu, Pak Pendeta. Karena telah menemukan
kesalahan serius dalam materi yang disampaikan oleh Hislop, Pak Pendeta, di mana yang telah dipakainya menjadi salah satu sumber penulisan bukunya yang berjudul Babylon Mystery Religion itu, Pak Pendeta. Dalam hal ini, Pak Pendeta, Woodruff kemudian menerbitkan buku berjudul The Babylon Connection, itu di tahun 1997, yang menarik kembali pernyataannya yang mengatakan bahwa iman Katolik berakar dari agama Babylon. Woodruff akhirnya mengakui apa yang juga diyakini oleh para ahli sejarah yang dapat dipercaya, bahwa Pak Pendeta, di sini iman Katolik bukan agama yang sesat, di mana iman Katolik dikatakan sesat karena menggabungkan agama Kristen dengan agama Babylon. Bukan di situ, Pak Pendeta. Maka di sini Woodruff mengakui bahwa the Whore of Babylon di Kitab Wahyu bukanlah gereja Katolik di Roma, Pak Pendeta. Mengingat bahwa yang dijadikan alasan argumen adalah kesalahpahaman, maka Pak Pendeta, kesimpulan dari argumen tersebut juga tidak benar. Gereja Katolik bukanlah pelacur Babel, Pak Pendeta. Jadi dalam hal ini minta tolong Pak Pendeta supaya bisa belajar sejarah yang benar akan kekristenan. Kalau Pak Pendeta memang mengimani ajaran Yesus dan Pak Pendeta menggunakan kitab suci, ingat Pak Pendeta, kitab suci yang Pak Pendeta gunakan itu yang menganon oleh bapak-bapak gereja. Disclaimer, itu bapak-bapak Katolik, Pak Pendeta. Tolong belajar yang lebih baik dan benar. Jangan mudah bicara sebelum Pak Pendeta berpikir. Pesan saya seperti itu, Pak Pendeta. Saya menanggapi Pak Pendeta cukup dengan bukti data-data, cukup. Sekali lagi, renungkan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan Pak Pendeta bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Bisa mengevaluasi diri lagi. Jangan mengajak jemaatnya untuk masuk ke jurang, Pak Pendeta. Sekali lagi, disclaimer saya, mohon maaf ya Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah memberikan pengajaran sesat. Karena tidak ada kasih di situ. Sekali lagi mohon maaf Pak Pendeta. Tetap Pak Pendeta selalu berkarya, mohon ampun kepada Tuhan. Akhir kata dari kami semuanya, salve, berkah dalam.